Hai guys, pertama-tama gua mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakannya. Yap, ini adalah konten pertama gua setelah lebaran tahun ini. Dan yap, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, hal pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah tentang debutnya Le Sserafim, girl group terbaru Hype Labels. Yap, pertama-tama gue mau minta maaf atau sorry karena gue nggak bisa bikin reactionnya. Yap, namanya juga mereka debut di hari kita lebaran banget gitu. Gue pikir seharian ini gue akan pergi terus karena dari tadi gue pergi terus gitu dan gue nggak bisa syuting gitu. Jadi gue udah nonton MV-nya di jalan, jadi gue nggak sempet bikin MV reactionnya gitu. Ini gue syuting tengah malam banget setelah selesai semua kegiatan lebaran. Jadi gue minta maaf, gue nggak bisa bikin MV reaksinya di sini. Gue mau ngasih tanggapan gue aja terhadap debutnya girl group terbaru Hype Labels ini. Jujur gue sepanjang nonton MV-nya pertama kali itu melongo melongonya gitu, shock gue gitu karena gue nggak nyangka debutnya Le Sserafim ini akan memakai konsep seksi yang bisa dibilang super seksi. Bahkan gue berani bilang kayaknya sepanjang gue kenal K-pop, ini adalah MV debut girl group paling seksi yang pernah gua tonton gitu. Jadi gua agak kaget gitu. Bahkan di lagunya ini sendiri ada lirik kata-kata beats-nya kan gitu, yang gua nggak sangka-sangka karena ini datang dari Hype Labels, agensi yang super besar. Dan di anak perusahaannya yaitu Source Music yang kita tahu tadinya adalah agensinya GFriend, yang mana GFriend konsepnya itu pure, konsepnya itu apa ya bahasanya, polos, innocent gitu. Tiba-tiba mendebutkan girl group baru nih yang bener-bener banting setir, yang bener-bener konsepnya, waduh gila. Gue ngeliat sepanjang MV aja koreografinya, MV-nya tuh seksi banget. Gue kayak gini banget ini kata gue. Apalagi di bagian koreografi yang ini guys, gua kaget banget, sekaget-kagetnya karena itu salah satu koreografi yang bisa dibilang sangat vulgar, sangat dewasa gitu. Gua sampai mikir, ini beneran koreografinya bakal kayak gini? Kalau kayak gini nggak bisa tayang di TV dong, mereka nggak bisa promosi di Inkigayo, M Countdown gitu-gitu dong. Tapi ternyata sudah terjawab di showcase pertama mereka bahwa koreo itu cuma ada di MV, tidak ada di live performance-nya. Live performance-nya dibedain koreonya gitu. Dan juga di MV itu yang diliatin adalah member-member yang udah dewasa. Nah, salah satu yang bikin gua kaget terhadap MV ini adalah karena gua tahu ini girl group rookie dan ada membernya yang masih belum usia legal, bahasanya masih usia anak-anak di Korea, masih di bawah 20 tahun. Kalau koreonya sehoror itu bisa dicekal ini girl group sebelum akhirnya naik namanya gitu. Tapi ternyata ya itu hanya MV. Dan di MV udah dipikirin banget kayaknya, di adegan-adegan yang super seksi hanya diliatin member-member yang udah legal. Di live performance-nya diubah koreografinya gitu. By the way, untuk lagunya gua suka. Sumpah, gua suka sama lagu Fearless ini. Dan memang sesuai dengan judulnya Fearless, tidak ada rasa takut. MV-nya benar-benar menantang gitu. Dan ya, gue doain bakal gede chartnya karena sekali lagi lagunya pun gue suka gitu. Bagian refnya paling mantep, yang bagian Sakura di tengah. Mantap jiwa. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas datang dari Haechan NCT dan Ryujin ITZY yang lagi-lagi terkena rumor kencan. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan situs wowkeren.com yang berjudul gara-gara nama hewan peliharaan Haechan NCT dan Ryujin ITZY kembali diterpa kabar kencan. Nih si beritanya guys, rumor kencan antara Haechan NCT dan Ryujin ITZY muncul kembali sekali lagi berdasarkan nama hewan peliharaan mereka. Di forum komunitas online, seorang netizen menunjukkan bahwa hewan peliharaan Ryujin dan Haechan masing-masing memiliki nama dengan tema yang sama. Ryujin memiliki dua kucing bernama Byul dan Dal yang berarti bintang dan bulan. Sementara itu Haechan memiliki seekor anjing bernama Wuju yang artinya universe atau alam semesta. Netizen menyebut fenomena ini sebagai bahkan jika ini kebetulan itu adalah takdir. Tak sedikit rupanya yang curiga bahwa keduanya memang sengaja memberikan nama hewan peliharaan mereka yang serupa. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, lagi-lagi Haechan NCT dan Ryujin ITZY kena rumor kencan. Entah kenapa, walaupun tidak pernah dikonfirmasi dan bukti-buktinya hanyalah dugaan dari fans atau netizen gitu, tapi bukti-buktinya banyak banget gitu. Dan yang terbaru, ya nama hewan peliharaan mereka ini namanya dengan tema yang sama-sama tentang universe, sama-sama tentang alam semesta. Tadi anjingnya Haechan namanya Wuju yang artinya alam semesta atau universe gitu. Kucingnya Ryujin artinya bulan dan bintang gitu. Sama-sama tentang alam semesta lah intinya gitu. Dan sebelum-sebelumnya gue udah pernah ngebahas dulu, seingat gue, beberapa bukti dari orang-orang soal Haechan dan Ryujin ini kencan adalah kayak Ryujin itu sering cover dance-nya NCT, apalagi yang partnya Haechan katanya gitu. Terus
Haechan katanya pernah tertangkap waktu dia lagi V-Live itu, gadgetnya itu ngeliatin kalau dia lagi nonton ITZY atau dia berlangganan V-Live-nya ITZY kalau gua nggak salah gitu. Dan yang paling jadi kontroversi kan adalah soal istilah bunga telur mekar yang pernah diutarakan Haechan di sebuah video atau kontennya NCT, pernah juga diutarakan Ryujin di Bubble gitu dengan maksud yang sama gitu. Sementara istilah itu adalah istilah yang sangat jarang digunakan oleh orang Korea, apalagi untuk anak seumuran Haechan dan Ryujin gitu. Jadi banyak yang percaya bahwa mereka berdua itu berkencan gitu. Dan sekarang ada bukti baru lagi gitu, dan rame lagi nih bukti bahwa Haechan dan Ryujin kencan gitu. Dan kalau gue pribadi sebagai orang yang selalu mendukung idol kencan, ya gue mau mendukung gitu. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah kepada NCTzen, kepada Mitzy gitu, apakah kalian mendukung atau enggak? Kalau nggak mendukung nggak usah marah, ini kan cuman bukan konfirmasi dari agensi, ini kan cuman tebak-tebakan netizen aja. Kalau yang mendukung, coba harapan kalian apa? Silahkan tuliskan di kolom komen, oke? Berita selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari girl group rookie favorit gue, aespa. Yap, kali ini tapi beritanya kurang baik nih guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan situs wowkeren.com yang berjudul aespa tampil di SMA khusus laki-laki tanpa penjagaan ketat, SM diamuk fans. Nih si beritanya guys, aespa baru-baru ini tampil di sebuah acara, namun fans sangat marah pada SM Entertainment karena tidak memberikan keamanan yang memadai untuk penampilan para member di sekolahan laki-laki. Pada 2 Mei, aespa diundang untuk tampil di Kyungbok High School, sekolah anak laki-laki yang terletak di jantung kota Seoul di Jongnong-gu. Ini adalah sekolah lisuman saat SMA. Jadi tradisi artis-artis SM seperti SNSD juga tampil di sana waktu tahun 2008, Red Velvet tahun 2015, NCT 127 2016, NCT Dream 2017 dan 2019. Namun untuk penampilan aespa kali ini suasananya menjadi tak terkendali. Ketika aespa pergi ke aula utama, mereka dikelilingi oleh banyak siswa, namun tidak ada penjagaan keamanan yang melindungi mereka dalam perjalanan ke aula. Hanya manajer mereka yang ada di sana untuk menghentikan siswa yang terlalu dekat dengan mereka. Alhasil keempat member aespa terus-terusan dimintai foto selfie, jabat tangan, dan tos. Usai penampilan mereka, aespa menyempatkan diri untuk berbincang sedikit di atas panggung. Saat itu, beberapa siswa tiba-tiba naik ke atas panggung untuk berfoto selfie dengan member aespa. Meskipun tindakan mereka sudah melewati batas, mereka tidak dihentikan oleh siapapun. Meski suasananya kacau, aespa hanya tersenyum tanpa bisa berkata apa-apa. Melihat beberapa foto dan video yang diunggah secara online dari aespa di sekolah ini, fans menjadi marah. Mereka tidak terlihat nyaman. Mereka seharusnya lebih terlindungi, kata netizen. Tolong jaga artismu baik-baik, SM. Terus ada juga yang bilang, astaga, apa ini, sesuatu yang jauh lebih buruk bisa saja terjadi. Terus ada yang bilang, SM, apa yang kalian lakukan? Sementara itu, aespa sukses menampilkan panggung debut mereka di Coachella Valley Music Art Festival, festival musik terbesar di Amerika Serikat pada 24 April. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Dan yap, ini lagi viral gitu. Gua jujur sangat kaget melihat berita ini gitu, karena ini adalah menurut gua harusnya nggak terjadi untuk artis yang datang dari agensi sebesar SM Entertainment gitu, agensi besar banget gitu. Sekali lagi, tadi ceritanya adalah aespa tampil di sekolahan khusus laki-laki, Kyungbok High School tadi namanya, dan udah jadi tradisi artis SM Entertainment untuk tampil di sana karena itu adalah sekolahnya Lee Suman juga dulu, pendiri SM Entertainment gitu. Jadi SNSD udah pernah tampil, Red Velvet udah pernah tampil, NCT Dream 127 juga udah pernah tampil gitu. Dan sekarang giliran aespa yang tampil. Masalahnya ternyata gak ada bodyguardnya yang jagain aespa waktu aespa pindah ke aula. Nih kalian bisa lihat di fotonya, yang jagain cuman manajernya, cewek pula 1 orang gitu. Dan akhirnya aespa dikerubungin sama siswa-siswa di sana, dan namanya sekolah khusus cowok, yang ngerubungin cowok semua, dan itu deket banget. Mereka bener-bener difotoin dalam keadaan rame gitu kan, nggak diliput sama media kan. Kita nggak tahu itu member aespa, jangan-jangan ada yang dicolek atau ada yang dipegang gitu kan, karena penjaganya cuma satu, si mbak manajer itu doang gitu. Dan bahkan yang parahnya lagi, ketika acara udah berlangsung, ketika member aespanya berbincang-bincang gitu, pas udah selesai katanya anak murid laki-lakinya, penontonnya pada naik ke atas panggung buat selfie sama aespa dong, terkejut dong. Yang ya sekarang sih member aespanya udah selesai dan udah selamat gitu. Cuman kan kita nggak tahu mereka dapat perlakuan apa. Susah juga loh spill, nggak ada buktinya loh ini. Maksudnya
Kan cuman ada, terus katanya juga beberapa murid di sana itu posting foto Aespa dengan posting foto-foto Aespa yang tampil di acara mereka dengan caption-caption yang tidak senonoh di media sosialnya. Ya itu namanya laki-laki sebanyak itu, masih bocah semua anak sekolahan, tiba-tiba ketemu cewek-cewek sebening Aespa gitu. Gak ada yang jagain ya, pada ngerubungin gitu. Gue aja nggak kebayang, ini gue cuma lihat dari foto-foto, videonya nggak terlalu jelas yang gue lihat gitu. Gue takutnya ada yang nyolek aja pasti cewek dicolek-colek, apalagi kayak member Aespa. Jadi ini memang harus ditanyain sih ke SM Entertainment, maksudnya gimana nih, kenapa nggak ada bodyguard? Nggak mungkin SM nggak kuat atau nggak mampu bayar bodyguard tuh, nggak mungkin gitu. Apa ini mereka ngeremehin karena sekolah yang udah biasa artisnya tampilin apa gimana gitu? Ini harus dievaluasi banget karena berbahaya ke depannya kalau misalnya, apalagi kalau tampil di depan di tempat yang lebih dewasa lagi kan, yang isinya cowok-cowok terus gak ada bodyguard, nggak kebayang gue. Jadi ya itu beritanya, semoga diperbaiki sama SM ke depannya. Dan buat my fans Aespa, gimana nih tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas datang dari idol K-pop berkebangsaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dita Karang. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita FYI.Korea yang berjudul "Netizen minta Dita Karang secret number kurusin badan sang kakak naik pitam". Nih isi beritanya guys. Kakak Dita Karang, Kirana Karang, mengungkapkan kekesalannya terhadap oknum penggemar. Kekesalan ini diungkapkan oleh sang kakak melalui postingan di Instagram story miliknya, seraya mengunggah screenshot DM dari penggemar. Dalam screenshot tersebut terlihat DM salah satu penggemar yang meminta agar Dita Karang menguruskan badannya. Menanggapi DM tersebut, sang kakak menuliskan, "Udah tahu nggak sopan masih dikirim, udah tahu pandangan kayak gini toksik masih diikutin. Yang bikin industri standar itu jadi toksik dan gak masuk akal ya gara-gara standar sampah kayak gitu tuh laku. Males banget sama orang-orang berpikiran sempit kayak gini. Aku mendukung adikku apa adanya dan aku tahu bakatnya dan seberapa keras ia bekerja untuk hal ini. Kalau seorang mencoba mengatakan omong kosong seperti 'maaf kak, tapi ini karena kita sayang Dita harus tambah kurus, tambah cantik, tolong urus saja urusanmu sendiri'." Selain itu, pada postingan selanjutnya Kirana juga membahas tentang toxic beauty standard dan meminta sang penggemar untuk lebih banyak belajar tentang hal tersebut. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, tiba-tiba kakaknya Dita Karang itu ngepost IG story DM dari orang yang mengaku sebagai fansnya Dita dan fansnya Secret Number gitu. Kalian bisa baca di FYI.Korea kalau misalnya IG story kakaknya udah hilang ya. Intinya dia nyebut nama nih orangnya, dia bilang dia K-popers Indonesia, terus dia bilang dia sayang Dita gitu. Cuman ya Dita dan Secret Number itu kata dia emang masih belum dapet perhatian lah di Korea gitu. Di Korea malah lebih memperhatikan grup lain. Dia sebut nama grup lainnya yang sama-sama katanya dari agensi kecil gitu. Dan menurut dia salah satu alasannya adalah karena grup lain itu bertubuh kurus katanya. Nah, dia pengen Secret Number dan utamanya Dita itu membuat gebrakan baru dengan menguruskan badan, kurusin lagi badannya sesuai dengan standar Korea supaya supaya lebih dinotis dan diterima gitu. Dan saran dia ini murni katanya karena rasa sayang, intinya seperti itu gitu ya. Yang terakhir dia bilang, "Terima kasih sudah membaca saran ini. Maaf jika tidak sopan dan jika ada kata yang tidak pantas." Nah, dia ngomong maaf jika tidak sopan, berarti kan dia tahu tidak sopan. Nah, tanggapan kakaknya Dita Karang tadi, udah tahu nggak sopan kenapa masih dikirim? Bener kakaknya Dita Karang, si Kirana ini gitu. Dan gimana ya kita ngomongnya? Sejujurnya kalau ya kayaknya kalau orang Indonesia, even lu K-popers, walaupun bias lu bukan Secret Number, minimal tahu Dita lah ya. Kita semua proud lah, bangga lah dengan Dita berhasil mendebut sebagai girl group di Korea gitu. Dan ini dari fansnya sendiri, dan sepertinya memang banyak yang sadar bahwa nama Secret Number tuh di Indonesia gede banget gitu, tapi untuk di Koreanya sendiri memang belum sebesar itu gitu. Dan banyak yang pingin Secret Number tuh lebih dinotis sama masyarakat Korea, termasuk gua sendiri gitu. Tapi caranya kayaknya bukan mesti ngurusin badan sih guys, karena ada nama-nama kayak Sistar dulu. Kalau kalian tidak tahu Sistar ya, Sistar itu dulu Gen 3 itu satu grup montok semua, nggak ada yang sesuai dengan standar Korea bahasanya gitu, tapi laku gitu. Sekarang tuh Mamamoo kayak Hwasa tuh terkenal banget, padahal badannya tuh jauh banget dari standar Korea gitu. Nah, kalau Dita sendiri, kita semua tahu Dita tuh kalau di Indonesia nggak bakal ada yang bilang gemuk tuh. Pas aja badannya gitu, sekel aja gitu, nggak kurus tapi nggak gemuk gitu. Kayak siapa kalau di Indonesia? Mungkin kayak Tiara Andini gitu ya. Tiara Andini tuh kan sering viral tuh di videonya TikTok. Dia bilang, "Aku tuh nggak gemuk, tebel gitu." Nah ya, kayaknya Dita ini lebih, kalau kita bisa bilang tebel badannya, tapi nggak gendut, nggak kurus gitu.
sebenarnya ya biasa aja, cakep lagi dia gitu. Cuman mungkin kalau yang K-popers sudah lama memang sadar bahwa tubuhnya Dita itu bukan tubuh yang apa bahasanya ya. Itu tadi standar beauty-nya Korea. Standar beauty-nya Korea memang agak sakit sih. Orang Korea tuh suka yang badannya kurus-kurus banget gitu. Tapi kekurusan marah. Kemarin viral yang Yuna Itzy tulangnya kelihatan, banyak yang hujat juga, ih kurus banget gitu, tulangnya sampai kelihatan gitu. Tapi kalau gemuk sedikit, mereka juga bilang, ih itu gemuk gitu. Bahkan dulu inget banget gue Kayla Pristine kalau nggak salah, member Pristine dulu masih kecil, masih 17 tahun udah dibully gara-gara badannya katanya tidak sesuai dengan standar kecantikan gitu, lebih gemuk gitu. Jadi kalau untuk standar Korea memang agak nggak masuk akal gitu. Dan Dita kan orang Indonesia. Tapi cuma bingung ya, Dita kan juga berkarir di Korea. Tapi kalau buat gue, kakaknya Dita nggak terima sih masuk sih, karena Dita itu datang ke sana untuk membuktikan skillnya sih, bukan membuktikan badannya gitu. Dan kita bisa lihat dari pertama debut sampai sekarang, bahasanya Dita tuh badannya segitu-segitu aja. Sepertinya emang tidak terlihat ingin mengecilkan banget sesuai dengan Korea, tidak ingin gemuk aja, yang enak aja buat dibawa dance gitu. Jadi kalau gue untuk ini, marahnya kakaknya Dita tuh masuk sih buat gue gitu. Dan untuk fans, sebenarnya lu salah. Dia bilang nih, fansnya bilang bahwa mereka udah ngirimin ke Vine tapi sama Vine nggak ditanggepin, terus lu ngirimin ke kakaknya Dita kan bahasanya bukan selebriti gitu. Dia cuman orang biasa aja yang artis, adeknya gitu. Terus tiba-tiba lu ngirim itu, ya dia kesel, ya wajar-wajar aja gitu. Adeknya menurut dia nggak kenapa-napa, tiba-tiba lu suruh kurusin lagi. Udah jadi idol berat, disuruh kurus-kurus banget, nanti adanya sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Kan intinya seperti itu gitu. Mungkin orang Korea bisa kayak gitu memang karena gennya begitu menyanggupi mereka untuk badan sekurus-kurus itu gitu. Kalau orang Indonesia, waduh agak susah sih bros. Kita tumbuh pakai nasi coy. Tiba-tiba disuruh kurus banget itu agak pusing juga kali. Jadi ya itu beritanya guys, dan gue berharap Secret Number bisa dinotis lebih besar lagi di Korea, bisa dapat pengenalan atau recognize lebih besar lagi dari publik Korea gitu. Tapi gue nggak terlalu mendukung Dita untuk kurus sih gitu, kalau gue gitu ya. Nah untuk kalian, utamanya para Loki fansnya Secret Number, gimana tanggapannya terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue.